Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you always healthy and happy. Before we start our study, let's pray basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mozaik 4C tentang subtema 2 pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap ya nak ya? Silakan dikeluarkan buku mozaiknya, yaitu mulai dari halaman 67 sampai 83. Sudah siap ya nak ya? Silakan dilihat. Pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang wawancara. Pengertian wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa yang sopan. Sebaiknya sebelum melakukan wawancara, membuat daftar pertanyaan agar memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk contoh teks wawancara tentang hewan peliharaan, kalian bisa melihat pada buku paket mozaik halaman 76 sampai 77. Setelah kalian membaca contoh teks wawancara pada halaman 76 dan 77, sekarang kita akan belajar tentang kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan adalah sebuah kalimat yang mengandung pendapat atau reaksi pribadi yang bertujuan untuk mengomentari suatu peristiwa atau teks. Sebagai pewawancara yang baik, hendaknya kita memberikan tanggapan terhadap jawaban narasumber dengan bahasa yang santun. Contohnya, dilihat video berikut ini. Mengenai Taman Wisata Ragunan, mari kita saksikan wawancara berikut ini. Selamat siang Pak Bambang. Ya, selamat siang. Nama saya Resti dari mahasiswa UHAMK. Iya, Boleh kita wawancara sebentar Pak? boleh, silakan. Iya, saya pertama-tama mau nanya nih Pak. Ini batasnya dari mana ke mana aja ya Pak? Ya, kalau secara geografis batas wilayah barat itu berbatasan dengan Cilandak, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Jagakarsa, sebelah timur berbatasan dengan Kebagusan, kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Pisangan ya, Pisangan, dan juga Harsono RM. Yang terkenal jalannya ada Jalan Harsono RM. Oh gitu. Ya, Pak. Nah, yang kedua, selama liburan Natal dan Tahun Baru ini, apakah ada berapa banyak sih Pak pengunjung yang datang ke sini? Cukup ramai pengunjung. Iya. Tanggal 25 kemarin pas bertepatan dengan Natal ada 91.000 pengunjung yang masuk ke Ragunan. Dan itu sebelumnya juga sudah ramai di tanggal 24, itu juga tercatat ada 87.000 orang. Kemudian hari kemarin tanggal 26 itu masih tinggi 53.000. Berarti puncaknya Hari Natalnya ya, tanggal 25 ya, itu 91.000 orang. Dan di hari Rebo kami tutup untuk libur satwa. Seperti yang kita lakukan setiap minggu kami ada namanya libur satwa ya. Oh, libur satwa ada Jadi, di sini. biar satwanya istirahat. Benar. Ya. Oh, Bukan gitu. cuma manusia aja yang istirahat, satwa butuh istirahat. Benar Gitu. banget tuh Pak. Setiap Bukan hari. libur satwa itu berarti satwanya jalan-jalan enggak. Serem dong Pak kalau jalan-jalan. Satwanya diem aja di tempat tapi tidak ada gangguan dari para pengunjung gitu. Mereka boleh istirahat, mereka boleh istilahnya Misalnya leluasa lah di leluasa. dalam kandang, dan kemudian kalau memang ada perbaikan kandang dan sebagainya itu dilakukan pada saat libur satwa. Oh gitu tuh. Libur satwa setiap kapan tuh Pak? Sebenarnya setiap Senin. Oh, setiap hari Senin. Nah, setiap Senin karena kemarin bertepatan dengan hari Senin, libur. Ya Senin itu hari libur, mundur di hari Selasa. Lah ternyata Selasa juga libur, jadi mundur lagi hari Rabu. Ya, Rabu. Oh gitu. Selanjutnya, mari kita tanyakan kepada pengunjung mengenai Taman Wisata Ragunan ini. Selamat siang Ibu, nama saya Resti dari mahasiswa UHAMK. Dengan Ibu siapa ya? Indah. Bu Indah. Ibu, saya mau bertanya nih Bu ya. Dari sekian banyak ya wisata di Jakarta ini, kenapa sih Ibu bisa milih Taman Wisata Karena dekat Ragunan? dari rumah. Karena dekat dari rumah ya. Emang rumah Ibu di daerah mana? Bintaro, Depsos. Oh, Bintaro situ. Terus kenapa sih Ibu? Apa sih ketertarikan Ibu datang ke sini gitu, atau selain dekat sama rumah? Satu murah, Heeh.
terus apa ya? Ya deket aja gitu. Karena ibu bawa anak-anak juga gitu ya, jadi anak ponakan, adik-adik, jadi biar saudara dari Cirebon. Oh, saudaranya juga dari Cirebon. Oh, biar main-main juga di sini kan juga karena luas gitu ya, Bu ya. Ya. Terus juga hewan apa aja sih yang ibu tertarikin untuk datang ke sini? Biasanya anak-anak tuh ke gajah, jerapah, harimau. Harimau juga ya, Bu ya, sama apa lagi Bu selain itu? Apa? Gorila biasanya ke taman primata tuh. Ibu punya ular. Oh iya Ibu. Oh gitu ya, Bu ya. Kira-kira biasanya Ibu datang dari jam berapa nih? Tadi dari jam 11. Oh, dari jam 11 ya. 11. Apa sih Bu kritik dan saran Ibu untuk Ragunan ini? Musola kali ya. Musolanya kayaknya terlalu jauh juga, satu terlalu kecil ya. Sama toilet kurang. Oh, toiletnya diperbanyak lagi gitu ya, Bu ya. Oke deh Ibu. Karena antrinya. Karena ngantrinya itu juga antrinya banyak lama. Gitu ya. Oh gitu ya, Bu ya. Oke. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Nah, setelah kalian melihat video wawancara tadi, sekarang hal-hal yang terdapat pada laporan wawancara yaitu 1. Latar belakang, 2. Maksud dan tujuan, 3. Topik wawancara, 4. Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara, 5. Menuliskan narasumber pewawancaranya dan hasil wawancaranya. Yang keenam adalah kesimpulan. Pembelajaran kita yang kedua yaitu tentang karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama yaitu tentang ciri-ciri hewan yang hidup di darat. Contohnya, ciri khusus Bu Endang ambil cicak ya, contohnya yaitu 1. Memiliki perekat pada telapak kakinya, 2. Memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Yang ketiga, dapat memutuskan ekornya sebagai perlindungan diri dari musuh. Sekarang adalah ciri-ciri hewan yang hidup di air. Ciri khususnya ikan, Bu Enda ambil contoh ikan ya, adalah 1. Memiliki kepala, badan, serta ekor yang menyatu. 2. Memiliki sebuah bentuk pernafasan di mana menggunakan insang yang dilakukan penutupan open operculum. Nomor 3. Memiliki sifat poikiloterm yang dimana merupakan hewan berdarah dingin atau yang dimana suhu tubuh akan diberikan pengaruh terhadap suhu lingkungan. Ciri hewan yang ketiga yaitu ciri-ciri hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya, Bu Enda ambil katak ya. 1. Berpindah tempat dengan cara melompat. 2. Tubuh gemuk. 3. Memiliki mata yang menonjol. 4. Tidak memiliki ekor. 5. Amfibi yang berarti dapat hidup di air maupun di tanah kering. 6. Bernafas dengan insang dan kulit. 7. Memiliki suara yang khas. 8. Lidah panjang dan lengket sehingga memudahkan untuk menangkap serangga. Pembelajaran kita yang ketiga yaitu melestarikan hewan langka. Berikut cara melestarikan hewan langka. Yang pertama, memberi edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hewan langka. Yang kedua, mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain yang sedang melakukan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, membuat tempat untuk penangkaran hewan. Yang keempat, melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib. Itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya nak ya. Pesan Bu Enda, jangan lupa sholat 5 waktu dan jaga kesehatannya. Telas AIC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.